Kembali lagi bersama kami mengupas tugas hal-hal yang perlu dibahas. Kalau kemarin kita sudah membahas keberangkatan umroh, sekarang kita akan membahas ketika sampai umroh. Apa aja sih do and don'ts kita setelah sampai di tanah suci ini? Ya, pasti yang paling harus kita waspadai itu larangan ihramnya. Karena kan tadi sampai Mekah kan ya, berarti kita udah berihram. Entah yang langsung di pesawat atau yang di Dzulhulaifah atau Bir Ali gitu ya, yang dari Madinah, dia udah berihram, maka yang harus diperhatikan adalah larangan ihramnya. Iya. Nah, gue udah mengkategorikan ya, larangan ihram, yang semoga ya, insya Allah lebih gampang dipahami. Gitu. Iya. Yang pertama, larangan yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Gue urutin dari yang paling gampang dihindari sampai yang Paling sulit. digariskan. Iya. Yang pertama memburu hewan, buruan darat dan udara. Insya Allah kita gampang. Kalau Iya. dulu mungkin 8 hari gitu ya, Iya. bisa memburu hewan. Gitu ya. Melakukan akad nikah, wali nikah itu juga Insya Allah kita aman. Terus memotong, terus mulai melakukan hubungan badan ataupun pengantarnya. Itu juga mulai agak aman. Yang ini setelah ini bakal aman banget, yang agak riskan banget, itu memotong atau mencabut rambut bulu di bagian manapun. Memotong kuku, menggunakan minyak rambut, ataupun juga memakai minyak wangi-wangian. Kalau sebelum ihram, kita disunahin tuh pakai wangian. Sebelum ihram. Ya. Di badan tapi. Di badan ya. Rasulullah di Aisyah yang ngeluarin badan menuangkan membalurkan parfum di badannya Rasul. Tapi kalau setelah itu udah dilarang. Nah biasanya tuh yang kuku tuh agak riskan karena banyak orang yang suka kebiasaan kayak gini. Yang rambut juga biasanya orang main-main gitu juga bisa tuh kan. Bisa membahayakan gitu. Ada lagi larangan khusus bagi laki-laki, Flynn. Itu adalah memakai pakaian. Pakaian itu berarti membentuk tubuh. Pakaian berjahit yang membentuk. Pakaian berjahit yang membentuk tubuh. Contohnya ya baju pakaian kita saat ini. Tapi yang orang tidak tahu kalau pakaiannya kita selimutin itu nggak masalah. Karena kita nggak pakai. Karena yang memakai. Iya. Terus yang kedua menutup kepala. Topi. Pakai topi yang tanpa perantara. Kalau pakai yang langsung ya, saya langsung. Kalau yang kayak pakai payung nggak masalah. Oke. Termasuk itu buat laki-laki. Ini kalau lagi kedinginan pas naik bis itu tutup selimut. Iya itu juga nggak boleh. Kan Boleh. selimut boleh tadi. Iya. Yang nggak boleh itu kalau selimutnya di palanya diselimutin karena kedinginan. Karena nggak boleh nutup kepala. Itu larangan untuk laki-laki, untuk perempuan itu menutup wajah sama menutup telapak tangan. Atau mungkin bisa dilurusin, bukan menutup wajah, nggak boleh pakai niqab, cadar. Cadar. Ya. Cadar ya. Karena ada alternatifnya, dia bisa pakai kain yang dijatuhin dari pala. Hoodie. Hah? Hoodie kan? Hoodie. Kalau bahasanya di sana botuah gitu. Jadi kain yang dijatuhin gitu. Iya. Sama itu. Nah itu larangan yang biasanya yang paling resiko sih yang harus dijaga tuh itu larangan-larangan. Gitu ya. Ada lagi? Udah sih. Udah. Cuma kalau misalnya semua itu tidak sengaja kita lakukan, nggak sengaja nih. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Soalnya gue pernah ada orang nggak sengaja pakai kaos kaki. Iya, harus langsung dilepas. Iya. Itu juga. Karena hadisnya Rufi'an ummati Rufi'an ummati al-khata'u nisyan wa mastuqri alaih. Jadi dimaafkan dari umatku itu kesalahan, kekhilafan gitu ya. Gue nggak tahu ya gitu ya. Ya, kekeliruan dan termasuk lupa. Kalau misalnya dengan sengaja, Dengan sengaja di situ baru ada kena jam. jamnya. Tapi tetap boleh melanjutkan. Tetap. Kecuali tadi misalnya jima ya. Maka pendapat yang Anda tahu di situ batal umrohnya atau hajinya. Harus diulang. Harus diulang ya. Gitu ya. Udah nih kan. Set, udah di hotel. Mulai nih berangkat ke Masjidil Haram. Ya. Di Masjidil Haram ini kan berarti kita sholat dulu ya. Masih talbiyah ya, itu poinnya tuh. Oh iya. Pas nyampe hotel Mekah, kemudian berangkat ke Masjidil Haram, tetap basahi lisan dengan talbiyah, banyak-banyak talbiyah. Apa sih talbiyah itu apa sih? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan bagusnya difahami gitu, diresapi. Artinya? Artinya. Oke. Jadi bukan cuma sekedar ngucapin aja. Apa artinya? Panjang. Nanti betul ya. Kita harus tahu sekarang karena kita gitu ya? nggak semua orang tahu. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu ya Allah. Dan labbaik di sini memenuhi panggilan dengan dasar cinta dan penghormatan.
bukan sekedar memenuhi panggilan aja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda wan ni'mata, pujian dan kenikmatan hanya untukmu. Laka wal mulk, hanya kerajaan milikmu. La syarika lak, enggak ada sekutu bagimu. Jadi itu adalah kalimat tauhid. Iya. Kalimat tauhid. Jadi kalau bisa jangan hanya ngomong aja, tapi resapi arti dan tahu. Betul. Dan baru berhenti di mana aja? Pas masuk masjid. Baru berhenti talbiyah. Pas masuk Masjidil Haram. Jadi pertama di pas Pertama sejak ihram. sejak ihram tadi sampai masuk Masjidil Haram. masuk Masjidil Haram, baru kita mulai prosesi Iya, umroh. tawaf, ya kan? Nah, gue pernah melihat nih orang tawaf itu jogging gitu, lari gitu. Gitu ya. Sebenarnya boleh nggak sih kayak gitu? Sambil nyalain apa deh? Oh, nggak ada jogging nih, gimana kalau jogging kayak gitu? Ya, jogging ada sunahnya ya, namanya romal. Di 3 putaran pertama. Oh boleh ternyata. Iya, memang disunahkan. Oh memang sunnah ternyata lari, tawaf ambil tawaf gitu. 3 putaran pertama disunahkan romal, yakni suratul masyi ma'ata qarabul khuta. Ini jalannya cepat dengan langkah yang berdekatan. Tapi kalau yang bilang tadi apa? Jogging. Jogging dia langkahnya berdekatan. Berdekatan sih kalau jogging. Berdekatan ya. Jadi itu boleh. Boleh. Atau disunahkan. Silakan. Putaran yang ketiga. Tapi kan kalau dilihat dari kondisi sekarang kan Susah, sulit berdesakan. tuh. Ya, jadi jangan sampai dia menjalankan sunnah tetapi mengorbankan Yang lainnya. Jadi dia zalim sama orang lain, nabrak. Karena orang semangat begitu biasanya nabrak-nabrak tuh. Iya benar. Zalim tuh jadi. Ya sorry. Menurut ente gimana? Ya sama. Kalau yang sama rombongan, di rombongannya ada yang tua, ada yang muda gitu ya. Sulit banget dilakuin. Dan gue juga sebagai TL ya lihat kondisi. Kadang ada bisa ya Flint. Kadang momen Kosong. agak sepi nih gitu. Bisa gitu. Kalau ada lagi momen bisa ya kita laksanain sunnahnya. Kalau emang nggak memungkinkan, apalagi ada yang bawa anak, bawa apa, ya mau nggak mau ya Jangan ya. jangan dulu. Tapi misalnya nih orang mau umroh kan capek ya. Dia pasang Strava dulu gitu, mana tahu kan sambil panjang gitu kan, kalori banyak berkurang. Gitu. Boleh nggak sih umroh pakai Strava? Mana? Jujur Ana nggak tahu persis tuh aplikasi Strava tuh untuk apa. Dia kalau nggak salah ini muncul ya. Iya, secara online kok ke para pengguna yang lain. Gue juga kurang paham. Cuma maksudnya itu tuh kayak ngecek kalori lu berkurang berapa gitu lah. Pokoknya aplikasi buat olahraga gitu. Ana sih asalnya ngindarin ya gitu. Hindarin ya. Hindarin aja ya. Takut teriak gitu ya. Karena setahu Ana Strava itu bisa diketahui sama orang-orang lain ya. Bener gak sih? Aneh kurang paham. Aneh nggak pakai. Coba kita download dulu kali ya. Nggak usah. Jangan dong, jangan. Jadi ketahuan gitu. Misalnya bulan, dia jalannya sekitar. Dan ketahuan rutenya. Tapi boleh koreksi kalau salah. Ya. Tapi kalau Ana pribadi Hasan janganlah. Karena takut nggak fokus kali ya. Takut gak fokus. Udah berapa nih? Baru berapa kalori nih? Aduh. Nggak boleh aja Pak. Ya, Ada aja main kayak gitu. lihat wallahualam. Ada yang ngomong. Ada yang tadi kayak ngomong. Tapi wallahualam intinya sih lihat apa namanya, ya pastiin dulu nih Strava-nya benar bisa kelihatan atau cuma kayak jam sehat. Kalau jam sehat kan Oh nggak iya, ketahuan jam kan. sehat Kalau jam sehat kan kita bisa lihat kalori tapi nggak ada orang yang tahu kecuali kita kontenin gitu ya. Iya. Ya kan? Kalau itu mah aman kalau kita mau nyari kesehatannya segala macam. Aman ya. Berarti tadi Anda juga baru tahu ternyata disunahkan bahkan berlari kecil saat tawaf ya. Dan juga baru dan namanya romal. Jadi emang boleh. Jadi pakai pakaian ihram itu terus kan langkahnya kan emang agak pendek tuh tapi bisa Ya ya. tergantung ente pakai izar. Oh, Bisa. iya. Nah biasanya orang-orang kan tawaf tuh kan kayak panjang kan, rangkaian-rangkaiannya gitu kan. Nah, ada orang yang batal wudhunya Nah, karena panjangnya ini misalnya. Itu gimana tuh? Berarti harus jauh tuh dari batu berarti harus wudhu lagi apa? batal wudu dalam artian kayak gini. Batal wudu dia batal Dia batal sendiri tanpa kenapa-napa. Batal kayak buang kentut. Jadi untuk tawaf memang disyariatkannya dia dalam kondisi suci ya. Iya. Jadi dia berwudu lagi dan melanjutkan putaran yang dia tersisa gitu. Misalnya ya dia batal di kelima gitu. Ya udah, nanti tinggal genapkan 6 dan 7 gitu. Berwudu lagi. Makanya mungkin kan kita tahu ya tempat wudu di haram itu jauh haram Makkah. Maka kalau bisa standby air ya. Kalau alam wudu gimana ya? Ada tempatnya nggak sih Job? Ada tempat Yang wudhu. pinggir-pinggirnya? Ada. Tempat wudhu dekat apa? Dekat Motaf itu di dekat Ka'bah itu ada tempat wudhu. Bukan tempat minum itu. Enggak, ada tempat wudhu, Mam. Emang di luar
di bawah bangunannya gitu lah. Oh iya. Ada tempat duduk ada kamar mandi nggak ada. Oh iya, kamar mandi yang repot. Ya misalnya nih, berarti kayak gitu ya caranya kalau misalnya berwudu. Tapi kalau misalnya bersentuhan, kan di sana kan dempet-dempetnya bersentuhan sama lawan jenis. Gimana tuh? Batal nggak wudu? Bersentuhan sama lawan jenis memang ada khilaf ya, khilaf dalam masalah ini. Tapi Allah alam, ana lebih cenderung kepada pendapat bahwa saya bersentuhan dengan lawan jenis nggak membatalkan wudu, gitu ya. Dan sebagian berpendapat dan berdalil dengan aulamastumun nisa dalam surat Al-Maidah, maknanya bukan lamas yakni menyentuh, tapi lamas yakni yang ditafsirkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ini jima. Ya, jima itu membatalkan jelas. Iya. Jadi bersentuhan gitu ya. Bahkan sebagian mengatakan bersentuhan sama pasangan sendiri. Ya. Sering kan ada jokes-jokes di sosmed gitu kalau habis wudu kemudian kalau disentuh sama pasangannya jadi batal. Iya. Nyatanya Allah alam yang ana yakini pendapat yang lebih kuat itu nggak membatalkan. Oh berarti bersentuhan sama istri sendiri nggak membatalkan? Nggak membatalkan. Oke. Sama yang lawan sama yang lainnya non muhrim batal apa? Sama nggak batal juga. Karena Kalau tidak sengaja tentu dia aman dari dosa. Kecuali dia sengaja Syahwat, nih gitu. tapi syahwat. Iya, bahaya tuh. ya. Gimana menurut Job batal? Sama. Sama ya? Ya, tentang intinya apa namanya? Selama gue juga ngambil pendapat sama Imam ya tentang selama persentuhannya itu tanpa syahwat. Tanpa syahwat berarti kita nggak sengaja gitu ya. Iya. Karena di haram Mekah sekarang gitu ya. Ramainya apalagi semenjak corona dibuka besar-besaran Arab Saudi ya, visa dipermudah gitu. Rame banget sekarang. Sulit banget untuk kita nggak bersentuhan sama cewek asing. Cewek asing aja susah. Bagi cewek keluarga sendiri karena takut hilang. Mau nggak mau kita harus pegangin gitu kan istri kita atau anak kita. Tapi itu sulit banget kalau untuk dilarang gitu. Dan gue ngambil pendapat sama ke Imam itu dibolehkan selama nggak pakai syahwat. Dan wudu hanya saat tawaf lin. Di posisi umroh ya. Hanya saat tawaf. Selesai sholat tawaf terus kita sholat sunnah tawaf. Setelah itu kalaupun kita batal nggak masalah. Ya ini proses sa'i ya. Proses sa'i, habis itu tahallul kita dua rukun lagi ya. Itu nggak harus pakai wudu gitu. Oh boleh. Boleh. Jadi wudu itu cuma sampai tawaf aja. Tawaf doang. Berarti pas proses AI itu kan ada, kalau nggak salah kita ada berlari-lari kecil kan? Lampu hijau ya. Lampu hijau. Gitu. Ya. Nah berarti kan di situ kan laki-laki dan perempuan emang harus lari gitu kan ya? Lakinya aja. Oh lakinya aja yang harus lari. Perempuannya Kalau bahkan perempuannya enggak. perempuannya jalan kayak biasa itu aja. untuk penjagaan Islam kepada perempuan, nggak memberatkan perempuan, jadi perempuan jalan aja. Oh karena memang kan proses umroh kan emang agak panjang dan agak Iya, capek jadi ya. laki-laki yang lari. Oh gitu laki-laki aja yang lari kecil gitu ya. Lari. Lari kecil. Kalau sprint boleh nggak sprint? Nggak boleh ya? Masa sprint? Nggak maksudnya atlet nih misalnya ada orang atlet nih dia berapa kan 7 kali tuh Safa Marwah tuh. Iya. Sprint dia gitu boleh nggak tuh kayak gitu? Oh full maksudnya Full sprint. Jangan. Jangan nggak boleh. Itu jatuh. Nikmatin. Sa'i emang ibadah yang rukun sa'i ini emang prosesnya lebih lama ya daripada dan kita tahu doa di setiap Safa dan Marwah itu doa yang luar biasa gitu. Dan itu sebenarnya doanya panjang loh Job ya. Doanya panjang. Rangkaiannya itu panjang. Tapi ya mungkin karena kondisi dan ketidaktahuan jadi orang pengen cepet-cepet selesai. Ya. Bahkan sebagian berlomba-lomba gitu loh. Nanti umroh berapa jam? Lama. Cepet-cepetan umroh. Oh, siapa yang paling cepat umrohnya menang. Ngapain kayak gitu umroh kayak? Ada begitu subhanallah. Ini baru tahu tuh. Oh iya ada. Ada komunitas umroh tercepat. Ada komunitas itu enggak. Ada lomba umroh tercepat. Enggak, maksudnya dalam artian bangga-bangga. Karena umroh cuma 45 menit, anak umroh cuma sejam 15 menit. Oh gitu ya. Gimana? Jamaah ini ada yang umroh cepet-cepetan atau gimana? Hilang Kalau sama Ana selalu mengatakan bareng-bareng kan. Bisa. Dan di apa namanya? Di prosesi ibadah umroh dan ibadah umroh ini kan kita diundang sama Allah. Habis itu kita muhasabah sama Allah. Habis itu kita doa sama Allah. Apa yang buru-buru? Iya. Itu dikasih waktu sama Allah untuk curhat, untuk minta sama Allah malah kita. Dan itu juga yang disayangin sama kebanyakan orang yang berangkat umroh. Apalagi orang yang gak biasa doa. Pas sampai sana tuh bingung doa apa. Karena yang banyak yang dikasih waktu sama Allah bebas doa ya. Iya. Kan? Dikasih waktu bebas biar dia minta sama Allah, biar dia muhasabah sama Allah. Tapi dia malah bingung. Malah jadi bengong. Pas tawaf ya bengong gitu kan. Cuma Robbana Atina doang. Iya. Pas sa'i juga pas bacanya cuma pas di akhir doang, sisanya dia ngobrol, dia sayang banget.
Berarti itu juga pentingnya menghafal juga ya. Iya betul, menghafal. Menghafal Makanya Anda kalau doa-doa. ngingetin manasik, ini masih ada waktu misalnya sepekan 2 pekan, mulai hafalin doa-doanya gitu. Karena penting banget dibandingkan ente sambil lari terus ente sambil baca gitu gimana caranya? Iya, agak PR dikit. PR. Sa'i. Iya. Jadi lebih baik emang kita menghafal dulu ya. Tapi setelah sa'i ini berarti apa nih? Sholat. Nggak ada sholat. Sholat nggak ada. Nggak ada sholat Selesai nggak ada. Nggak ada sholat selesai. Sholat tawaf ada. Selesai nggak ada. Tapi kalau misalnya bukitnya itu kan kadang ada orang yang kayak ngelap-lap itu Hah? Maksudnya enggak ya? Ngelap-ngelap tuh maksudnya nyari apa dia? Maksudnya mungkin bikin ada keberkahan enggak ya? Enggak. Nggak ada. Itu nggak boleh. Mungkin pengen nyentuh penasaran kali. Penasaran, kalau penasaran mungkin boleh ya, kalau penasaran kali ya. Penasaran masih ada. Tapi kalau keberkahan gitu, kuburan kayaknya enggak ada ya, enggak ada. katanya Nabi SAW nggak ngelap. Enggak ngapain. Ka'bah aja Umar ngomong kan ada kalimat yang Hajar Aswad ya? Hajar Aswad ya. Bukan Ka'bahnya malah Hajar Aswad yang kata Umar kalau Rasulullah kalau aku nggak lihat apa Nabi Muhammad nyium, gua nggak bakal cium. Oh, Ya, itu ya, ya udah, kiblat aja. hanya sebuah batu gitu. Tapi karena Rasulullah nyium kita dari nyium. Gitu. Oh iya. Jadi bentuk ittiba yang Tiba yang benar gitu. Kita nggak bisa. Oh Rasulullah nggak ada tuh praktekin megang ini. Bahkan sekarang megang pintu. Padahal pintu baru. Pintu masjid dipegang-pegang usap-usap. Iya sih emang agak ini juga ya. Cuma gue pernah juga ada orang yang sholatnya bahkan di bukitnya gitu. Jadi kayak enggak ini. oh miring. Iya, sholatnya tuh kayak sakit-sakit gitu kan. Soalnya kan emang agak lancip-lancip kan tuh. Ya bener lah. Jadi dia pikir semakin dekat dari itu dia sholat di situ. Jadi Oh gue semakin kena lancip-lancipnya semakin semakin iya, jadi pengorbanannya itu pahala. Mungkin gue nggak tahu. Enggak ya. Nggak ada. Disclaimer Nggak ada. Gue nggak tahu, mana tahu kan. Berarti enggak ya. Tapi kalau kiblat emang kiblat di Mekah kan lebih ini ya fleksibel ya bisa bolak-bolak gitu kan karena Iya. Ka'bahnya deket kan. Iya. Mungkin Kan- emang posisinya doang tuh. Atau nggak tahu sih. Ya makanya gue ngeliat kok ini orang sholatnya di atas ini, emang kayak nggak ada tempat lain aja. Yang jelas memang sholat selesai nggak ada. Sholat. Mungkin ada orang sholat di sana, mungkin niatnya tahajud karena kebanyakan orang umurnya malam kan di sini. Iya. Ya itu nggak masalah. Tapi kalau dia niatin seperti sholat setelah tawaf itu nggak ada. Ya. Dan yang pasti jangan sholat di atas bukitnya itu lah ya. Agak susah ditutup soalnya. kok. Tapi nggak kalau sholat wajib sih kadang-kadang kalau kita dapat di atas dan nggak masalah. Oh iya. Enggak maksudnya di atas bukit Di atas yang Oh bukit nggak ada dia. iya makanya itu jangan. Ya. Berarti habis ta'i langsung aja kita ini ya tahallul ya atau Iya. mencukur. Nah gue bingung gini, kadang ada orang yang botak full, ada orang yang cuma dipotong doang tuh, potong dikit. Nah itu apa sih bedanya? Iya. Jadi ada istilah halak dan taksir. Kalau halak itu mencukur gundul. Nabi SAW mendoakan rahmat 3 kali ya. Allahumma arham muhallaqin atau muhalliqin. Rahmatilah orang-orang yang gundul. Ulangi terus. Sahabat minta yang cukur pendek juga ya Rasulullah. Baru deh yang keempat baru Allahumma arham muqassirin. Ya Allah rahmatilah orang yang mencukur pendek. Jadi 3:1 gitu. Oh berarti Jadi yang lebih ahsannya afdol yang pegundul. yang gundul gitu. Ya gimana Job? Ya jelas ya. Sayang sebetulnya ya kalau kita nggak manfaatin karena kan umroh terjadi ya. Sekali seumur hidup bisa jadi kan maksudnya. Iya. Kenapa di sini kita nggak korbanin tuh rambut dan setahu rambut tuh bakal jadi cahaya di hari kiamat kalau masalahnya ada Rasulullah bilang harapannya itu bakal jadi cahaya di hari kiamat kita. Iya. Gitu. Allah alam. Intinya mungkin yang di garis bawah juga cewek, Prin. Kenapa tuh coba? Yang gue suka garis bawah itu cewek banyak yang motong di atas bukitnya itu. Yang akhirnya walaupun dia berusaha tutupin nggak sengaja, kita yang lewat kelihatan rambutnya. auratnya. Belum lagi rambutnya yang dipegang-pegang tuh berterbangan dan sebagainya. Jadi seharusnya Ya hotel aja nggak apa. oh pakai gunting sendiri. Gunting sendiri, potong sendiri. Dan apa yang tersebar di tengah masyarakat, yang boleh motong adalah yang udah dipotong. Ya. Yang boleh motong itu yang udah dipotong, ini keliru ya. Keliru ya. Keliru. Justru kita boleh motong sendiri kan. Iya iya. Kita cukur gundul sendiri. Iya. Irit 15 real. Iya. Dan gundul tuh pakai musa ya, Plin? Pakai apa namanya? Shaver. Silet. Ya. Silet. Banyak orang gundulnya pakai apa? Shaver. Pakai mesin tuh dia nggak maksimal ya, Plin? Itu cuma 0,5 cm. 0,5 nggak Belum dihitung. Belum Iya. dihitung. Dan perempuan juga potong aja jangan digundul ya. Ya enggak lah. Enggak, mana tahu enggak ada yang enggak tahu gitu ya. Jadi potong dikit aja gitu jangan gitu. Potongnya seruas jari. Seruas jari. Dikumpulin rambutnya seruas jari. Oke.
Ente nggak pernah gundul kayak lihat. Aneh kan gundul kalau misalnya Yang benar. insya Allah. Apa sekali doang yang pertama berikutnya udah ada pernah. Ya mungkin itu aja kali ya. Gue langsung di. Habisin. Takut bahaya jadi langsung aja tutup. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton, like dan share video ini jika kalian suka. Jika tidak suka at least share aja. Apabila ada pembahasan atau topik menarik atau ada pertanyaan yang masih membingungkan di benak Anda, boleh tulis di kolom komentar. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Itu adanya dari kita. Kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Hazza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.